Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mari kita buka, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur Allah masih takdirkan kita mengawali malam hari ini dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat mungkin yang lain sibuk, mungkin bekerja, kita masih bisa mengawali dengan ibadah sholat. Di saat mungkin yang lain masih di jalan, di tengah jalan mencari rezeki untuk keluarganya, kita masih bisa untuk menengadahkan tangan, memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan itu adalah anugerah indah dari Allah. Mudah-mudahan bisa terus kita pertahankan sampai nanti ajal datang. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Karena yang namanya maut itu tidak bisa ditunda. Yang namanya ajal tidak bisa dimajukan, ya tidak bisa, dimundurkan juga tidak bisa. Pada saatnya kita nanti akan sama. Kita nanti akan meninggal dunia semuanya. Cuma ya hanya giliran waktu. Yang hidup saja bisa mati, apalagi yang benda mati. Bisa ambruk kayak di bumi Ayu itu Masjid Al-Islah ambruk. Ambruk, jadi segi empat itu jatuh. Ya, apalagi kita manusia, ada saja alasannya jalarannya kita meninggal dunia itu. Kecelakaan lah, tersedak lah, sakit, corona, apalagi macam-macam. Jadi ya mari kita siapkan diri kita untuk menghadapi ajal kematian tersebut. Sekarang kayaknya kan ringan di WA itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka, innalillahi tetangga, innalillahi teman. Bukan tidak mungkin suatu saat nanti innalillahi Pak Huda, innalillahi Mas Dito. Dan akan terjadi. Mudah-mudahan kita semuanya siaplah. Yang bisa menakar diri adalah kita. Bekal kita cukup atau belum. Karena ajal tidak mesti nunggu tua. Mudah-mudahan kita siap nanti dan husnul khotimah. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu talak atau cerai. Talak itu terputusnya hubungan pernikahan antara suami dan istri. Talak itu putusnya ikatan antara seorang suami dan seorang istri. Putusnya ikatan, putusnya hubungan dari yang sebelumnya itu halal itu menjadi haram.
Sama ketika sebelum nikah belum siapa-siapa ya, si fulan dengan fulana, si laki-laki dan wanita itu ya bukan siapa-siapa, nggak ada hubungan ya nggak boleh apa-apa. Sebaliknya ketika cerai itu adalah kebalikannya, putusnya hubungan antara seorang laki-laki dan antara seorang suami dan seorang istri. Itu bisa terjadi ya, semuanya itu ucapan. Sama kayak nikah ucapan kan. Saudara Dito, Anda saya nikahkan dengan anak kandungku atau putri kandung saya bernama ini dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, saya terima. Kan ucapan. Ucapan yang diikuti dengan niat untuk menikah. Begitupun talak. Ucapan putus, ucapan berhenti, ucapan selesai hubungan suami istri, dan di sana ada niat. Dua itu melekat. Misalnya gegeran, yes, apalah masalahnya. Wis mulai saiki sampeyan di tak pegat omongan, dan hatinya pun juga niat megat, jatuh talak. Memang rata-rata kalau talak itu biasanya ada masalah, mesti ada gap, ada masalah, ada ketidakcocokan, ada cekcok, ada problem. Baik itu yang kata-katanya jelas, sorry, nama jelas sorry, maupun kinayah. Kinayah itu sindiran. Pulang kamu kepada bapakmu. Ini kan bukan spesifik talak, tapi kan sindiran. Dan kamu gak usah di rumah sini. Itu talak itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari talak-talak seperti ini. Kita nanti bahagia terus. Talak itu apa? Ya, Rasulullah perbolehkan, tapi sungguh hal tersebut itu dibenci aslinya. Abghadul halal, kata Rasulullah. Abghadul halal. Ghadab itu marah atau murka. Abghad itu ditambahi ab, ditambahi a berarti ditambahi ismu tafdil. Lebih Allah murkai, tapi halal. Tapi Allah murka, tapi boleh. Tapi Allah benci, tapi diizinkan. Apa itu? At-tolak, yaitu talak, cerai. Ismu tafdil itu itulah bahasa Arab. Jadi jamil itu ganteng atau cantik. Jamilah ini. Ajmal lebih cantik. Tawil itu panjang. Atwal lebih panjang. Abghad itu berarti lebih Allah murkai. Tapi boleh. Jadi apa ya? Kadang-kadang dalam, ya ini mungkin cerita di tempat lain ya. Ketika melihat kondisi rumah tangga gegeran terus, ketika melihat pulang melihat istrinya gak maduk, gak seret, istrinya pun juga seret. Kan ketika dua hati gak saling bertemu kan mesti marah, mangkel, jengkel, apalagi tidak nyaman, tidak senang. Ya dengan segala macam sebab. Kadang ada maaf sing cerewet iki is naudzubillah. Dengar suaranya saya sudah benci sekali. Ya kayak gini kan kalau ditahan-tahan terus ya bisa-bisa stroke suaminya, sakit fisik, sakit hati. Atau mungkin gak suka dengan tingkah lakunya, maaf.
Ya mungkin di tempat lain ada yang bolak-balik ben mulih ke bojone suaminya kan mesti mabuk, mendem. Kadang kan begitu. Bau, saya nggak tahu katanya sih kalau orang mabuk itu bau apa itu? Minuman keras itu terasa kan nggak nyaman kan? Wis ngono ketika tidak sadar maaf. Ya kadang-kadang ya mukul, KDRT, kadang juga ucapannya tidak terkontrol. Ya kalau diterus-teruskan nanti ya bisa-bisa istrinya stres, istrinya gila, baik jiwanya maupun fisiknya. Atau mungkin ketika menikah, ya maaf, suaminya atau istrinya itu temperamen, kurang bisa mengendalikan emosi tingkat tinggi, dikit-dikit saja marah, hal-hal sepele saja bikin wis ceramahnya sampai 1 jam, akhirnya gegeran. Ya seperti itu. Kalau dipertahankan kan kadang-kadang juga ya sakit hati. Hatinya sakit, bisa-bisa nanti fisiknya juga sakit. Dan berbagai macam penyebab-penyebab yang lain. Jadi hukumnya talak apa? Tergantung daripada hajatnya, kebutuhannya. Jika dirasa memang sudah berat untuk mempertahankan ini, jika dirasa ini sudah kayaknya wis Allah dan Rasulnya itu mungkin justru menjauhkan dari Allah dan Rasulnya, maka talak itu lebih bagus terjadi. Dan bolak-balik ketika mungkin istrinya mau sholat dilarang, terus gimana? Atau mungkin mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, atau mungkin mengajak kepada ya malah pindah agama atau apa, ya kan? Dalam mereka menyelamatkan agamanya, ya lebih bagus dalam kondisi seperti ini cerai. Bisa jadi cerai itu wajib. Tuh. Jadi talak atau cerai kita harus berhati-hati. Ya mudah-mudahanlah kita dan keluarga kita dijauhkan dari seperti itu. Makanya dalam memilih suami atau istri harus berhati-hati. Karena nikah itu kalau bisa ya untuk selama-lamanya. Andaikan menikah ya diharapkan bahagia selama-lamanya. Tapi kalau menikah hanya untuk disakiti, menikah dipukul, dikampleng, ditendang, dicubit, disakiti baik fisik maupun mental, ya kan ya kasihan. Dan itu ada. Makanya dulu kan kriteria mencari suami atau istri betul tungkahul mar'atu li arba'in. Rata-rata motivasi menikah itu 4 hal. 5 liha wali nasabiha wali jamaliha wali diniha. Karena perkara mal, hartanya, bondone ya boleh, tapi jangan itu satu-satunya. Nasabiha, keturunan baik, keturunan ningrat, raja darah biru, keturunan soleh juga baik, tapi ya jangan satu-satunya. Jamaliha, karena gandengi ayune, putiye manjungi juga boleh, tapi ya jangan satu-satunya. Walidiniha, karena faktor dinnya, faktor agamanya, bagaimana dia bersikap kepada Allah, bagaimana dia bersikap kepada Rasulullah, utamanya kepada agama Islam. Terus apa kata Rasul? Fatfar bidzatiddin taribat yadak. Dari keempat hal itu, harta, keturunan, ganteng atau cantik, agama, pilihlah yang terakhir. Pilihlah yang karena faktor agama. Taribat yadak, maka engkau akan beruntung. Agama itu ya termasuk akhlaknya, sopan santunnya, anggah ungguhnya, itu agama. Bagaimana dia bertutur kata, sopan apa tidak,
omongannya kasar apa sopan, suka misuh-misuh atau tidak, suka menghina apa tidak, suka merendahkan apa tidak. Sikap dia kepada orang tuanya bagaimana, sikap dia kepada mertuanya bagaimana. Itu kalau nggak belajar agama, nggak belajar din, ya nggak tahu. Pernikahan yang gagal biasanya berakhir dengan perceraian. Kalau toh tidak cerai, itu biasanya harus menahan ngempet yang super ngempet, harus sabar yang benar-benar sabar. Itu. Okay. Terus berikutnya rukun talak. Satu, ketika talak itu harus ada suaminya. Jadi kalau belum menikah nggak boleh talak. Sopo ya. Istri ada suami, harus ada istri. Jadi ketika sudah menikah boleh talak. Kalau belum menikah, yo siapa musuhnya yang ditalak? Nggak ada. Terus yang ketiga, ya suami istri. Yang ketiga, kata-kata talak. Kata-kata talak. Omong cerai. Dek, sampean tak cerai. Itu dengan omongan dan dengan hati loh ya. Niat. Jatuh talak satu. Istriku, aku wis ra betah karo aku. Wis mulai hari ini Senin jam berapa ini? 18:15 tak ceraikan kamu. Kamu haram untukku. Maka mulai saat ini jam 18:15 itu sudah putus. Kata-kata yang seperti itu, talak, cerai, putus, apalagi kalau Jawa apa Jawa? Tak pegat kon. Tak pegat kon. Apalagi ya sebetulnya seperti itulah. Kalau anak-anak sama aku. Gimana? Anak-anak sama aku aja. Oh iya. Itu masuk talak juga nggak saya? Istilah. Pokoknya talak itu minta putus. Kalau kata-kata selain itu, ya kan butuh pemaknaan lebih. Saya misalnya istri, yaudah liburan kan, anak-anak sama aku, kan nggak ada niatan cerai. Ya sudah, yuk, dia sama aku. Lagi bertengkar hebat. Iya. Anak-anak sama aku gitu. Iya. Misalnya. Iya. Ya harus jelas niatnya ngomong itu tuh apa. Kalau hanya ya sama-sama aku, ya sama kamu saja pak, papa gitu. Iya. Kan nggak ada kata-kata talak. Maaf kalau talak itu memang sudah nggak betah, nggak kuat, nggak nyaman, marah itu gitu. Kan maaf, ketika sini hatinya marah, sini hatinya marah, dekat-dekatan saja loh ya. Omongannya itu banter. Karena apa? Hatinya nggak sefrekuensi. Hatinya jauh betul. Padahal saya dengan senengan nonton ya kan kelihatan jelas, suaranya jelas, tapi karena nggak sefrekuensi harus ngomong lebih keras. Aku itu nggak seneng karo awakmu, pirang puluh tahun nggak bisa memahamiku kan, saking jengkelnya kan. Dalam rangka memahamkan, tapi yang dipahamkan bodoh, nggak bisa memahami karena nggak sefrekuensi. Harus jelas. Dek, aku wis ra betah iki wis. Ini sudah berapa kali tak ingatkan. Masak itu jangan asin misalnya. Misalnya ini kan nih. Tapi kan penyebabnya juga harus ya syar'i lah ya. Jadi aku wis gak betah karo awakmu wis, gak seneng aku ini wis. Sampai tak pegat. Anda saya putus. Anda saya cerai, kita sudah cukup sampai di sini. Ayo, tanya apa? Dalam mengucapkan ya, terjadi proses talak ini, apakah harus mempunyai alasan seperti syar'i? Apakah harus ada seperti itu? Ada. Harus ada. Misalnya, saya sudah tidak cinta. Saya sudah tidak cinta, saya ketemu dengan yang kedua.
Ya, itu nanti bab-bab berikutnya ya insya Allah ya. Jadi talak itu ya harus ada penyebabnya, harus ada alasan syar'i, alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat. Kata-kata cinta, aku nggak cinta karo awakmu deh, atau misalnya ya, aduh, aku menemukan yang lebih cantik daripada istriku, ya nggak boleh. Karuan kalau gitu nggak usah ditalak, minta izin saja nikah lagi. Nggak boleh itu. Jadi talak tadi tidak jatuh gitu sih. Enggak, alasannya ingat-ingat, alasannya yang tidak boleh. Aku sudah nggak cinta. Kenapa? Ketika ijab kabul itu tidak semata-mata urusan cinta. Di sana ada komitmen, di sana ada amanah. Kan dari bapak walinya kan diserahkan kepada si laki-laki. Rawatlah dia, nafkahi dia, sayangilah dia. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Khairihi wa syarrihi, baiknya dan buruknya. Jadi kalau sudah nggak cinta ya sudah diam saja, tapi komitmen, karena cinta itu ya tumbuh berkembang. Kadang juga cinta itu sangat kuat, kadang juga cinta itu menipis. Ya mungkin kita lah ketika manten anyar kan cinta ya, I love you, I miss you, I need you ya. Ditukoni bunga apa itu mawar, diberikan bunga melati, diberikan bunga kamboja, diberikan bunga apa gitu. Diberikan coklat, diberikan bakso, diberikan apa. Terus suatu saat terus tidak cinta, ya tidak bisa serta-merta seperti itu. Kenapa? Gimana dengan anak yang sudah kadang lahir? Jadi seorang pria pun ingin menceraikan, harus ada alasan. Ya alasannya sudah tidak cinta lagi, ketemu orang baru atau tidak, aku sudah tidak suka lagi sama kamu. Iya. Ya tidak sesuai. Ya itulah. Iya. Ya itu sudah jatuh kan? Tidak bisa. Tidak bisa saja. Ya andai kan seperti itu maka suami berdosa. Sama kayak perempuan ya. Saya ceritakan hadisnya ya. Itu seakan-akan seperti bermain-main dengan nikah. Maaf, bermain-main dengan talak. Talak itu hanya untuk main-mainan. Bagaimana Ustaz kalau antum bilang tadi orang laki-laki ini sudah tidak mau lagi sama wanita tersebut dengan alasan yang tidak sesuai syariat tadi Ustaz ya? Iya. Sudah diucapkan juga talak tersebut. Ya. Dalam hukum agama kita bisa diucapkan. Dalam hukum negara bagaimana Ustaz? Sebentar saya tanya dulu yang apa tanpa ada alasan itu loh. Berarti kalaupun kita sudah belum ketemu. Jadi gini, laki-laki atau wanita yang meminta cerai dari pasangannya tanpa ada alasan yang syar'i itu haram. Cerainya itu haram. Tidak boleh, kalau nggak salah itu raihatul jannah, tidak boleh merasakan baunya surga. Jadi itu dapat mana ya? Raihatul jannah. Jadi apa ya? Jadi tidak akan merasakan baunya surga. Baunya saja nggak dapat, berarti kan nggak mungkin masuk surga. Berarti di mana? Di neraka. Jadi
ketika talak atau cerai itu harus ada alasan. Satu, biasanya alasan itu bisa mengguncang jiwanya. Seperti misalnya maaf, emosi. Nah, maaf, kan ada kan orang yang temperamen, dikit-dikit hal remeh saja, misalnya ini jatuh jegrik gitu aja, nggak seneng langsung main tangan dan sebagainya. Ini kan ya nggak bisa dibenarkan. Atau apalah misalnya makanan maaf asin sedikit atau mungkin dingin sedikit langsung mencuat emosinya. Ini kan nggak boleh. Ya yes, harus cerai karena memang sudah nggak tahan. Atau maaf mengajak kepada kesyirikan. Ayo kita nyembah kepada Nyi Roro Kidul atau nyembah ke penguasa Gunung Kawi atau apalah, boleh pesugihan, boleh tuyul atau apa, atau mungkin ayo kita pindah agama yuk, ayo kita mencuri, atau ayo kita apalah yang melanggar aturan syariat atau membunuh orang, ya seperti itu. Tapi ketika tidak ada alasan syar'i, alasannya hanya aku wis gak seneng, alasannya bukan syar'i, iya, syahwat itu, iya, nggak bisa. Aku sudah nggak cinta denganmu, misalnya dia maaf sudah nggak cantik. Dulu kan mungkin pasangan kita adalah yang terdebes lah mungkin. Ya, dulu Mas Dito ketika masih ganteng kan ada Fatimah, ada Azizah, ada Susi, ada Sisi, ada Sasi misalnya kan, dipilih yang terbaik kan waktu itu. Tapi nanti ketika sudah 40 ya nggak kayak 20 lagi. Nanti kalau sudah sweet apa nih sweet dah, yo nanti kalau fisik luntur, mancung yang dulu maaf mancung, yo sudah kempes, maaf dulu yang sempurna badannya, bahinul atau apa kan, ya sudah enggak. Ya wajar lah dulu belum masih perawan, belum meteng, sekarang wis anaknya udah 2, 3 bahkan anaknya 5, ya wis melar semuanya. Jadi ada alasan-alasan syar'i. Jadi tidak boleh haram talaknya tanpa ada alasan. Andaikan maaf Yus kurang bisa menikmati tanda kutip syahwat kan boleh. Jadi tapi disalurkan dengan saluran yang benar. Nikah itulah makanya. Ketika maaf tidak merasakan kepuasan dengan ini, ya, Dik, aku gak nyaman yo. Timbangannya aku zino, abang izin ya Dik, aku tak nikah dengan ini karena aku merasa itu. Izin, ya. Izin baik-baik, ya. Coba kalau misalnya ditinggalkan gitu aja, sudah kau hisap maduku wes entek madune ya, aku sekarang wes kropos kering kerontang, maaf ada kan orang ya takdir mungkin nih, istrinya sekarang sakit-sakitan kurus, mosok yo tego. Akhlaknya di mana? Dulu cuantik mungkin sak kota Mekah atau sak Malang lah paling ayu ke iku misalnya ya. Kemudian ya karena hamil, mungkin karena punya anak terus qadarullah mungkin ya darah tinggi atau apa, loro-loron mari ngono tak pegat ya wakmu ya. Terima kasih. Saya mun dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ya teko, akhlaknya di mana? Bukankah lebih indah, sayang, aku memang cinta kepadamu, tapi aku harus jujur. Sekarang kamu kurus, sakit-sakitan, boleh nggak abang nikah lagi? Aku tetap cinta padamu. Dia nanti akan nyadari, oh iya ya, memang laki-laki itu memang kebutuhannya begitu. Ya adalah bang, aku mengizinkan engkau. Abang cari sendiri atau aku carikan, misalnya gitu. Lalu bagaimana dengan permintaan sang istri yang saya sudah tidak cinta lagi, lalu istri merelakan dirinya untuk diceraikan atau meminta dirinya untuk diceraikan? Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Dengan contoh kasus yang tadi. Ya, tapi gini, nikah itu kan bukan hanya untuk main-main kan? Yes, ya. Setelah dinikmati, habis manis sepah dibuang. Karena maaf, menikah itu tujuannya satu, menghalalkan hubungan. Itu memang boleh dalam Islam itu. Islam tidak seperti
rohib-rohib yang mengharamkan apa hubungan laki-laki dan perempuan. Nabi pun juga menikah. Tapi nggak cuma itu tok. Satu, mencetak generasi penerus, mencetak anak yang soleh-solehah dalam rangka keberlangsungan kemanusiaan. Maaf, itulah kenapa Islam kan harus lawan jenis, ya kan? Nggak boleh kan sejenis nikah itu. Kalau sejenis laki-laki dengan laki-laki, gimana nanti mau manusia berlangsung? Maaf, wanita dengan wanita. Nanti kalau boleh menikah, kayak di barat itu, gimana mau hamil? Manusia habis. Tidak hanya untuk menyalurkan hasrat, tidak hanya untuk biar ada keluar anak, dalam rangka untuk apa ya? Memunculkan sifat amanah. Amanah ini. Karena agama kita itu agama akhlak. Ya maaf, di negara yang tidak Islam, maaf lah kayak siapa? Ronaldo, ya kan? Ya kan kumpul-kumpul saja kan? Nggak ada komitmen, hanya hubungan perdata. Nanti kalau mati ya wis, nggak senang ya maaf, cari yang lain, ya gitu aja. Tapi Islam itu kan kalau gitu gimana tumbuh rasa cinta? Barat itu masih berhubungan suami istri saja, masih suami istri, masih dalam ikatan. Biasa dengan wanita lain, biasa dengan laki-laki lain. Ini masih ada ikatan loh ya. Komitmen kan nggak dihormati. Kenapa? Kita itu ada yang namanya amanah sidik, amanah tablik, amanah harus jaga. Jadi komitmen. Jadi ya itulah bedanya kita dengan agama-agama lain. Agama lain itu tadi wis podo-podo seneng kumpul wis jadi sijai. Maaf, ketika begitu nanti ya nggak ada amanah. Laki-laki tinggal tak tinggal wis iki kadung meteng anak limo. Di mana amanah itu? Ya kan? Itulah kenapa cinta itu ya butuh waktu. Cinta suami dengan istri. Terus tidak cukup cinta bapak dengan anak, cinta ibu dengan anak. Ketika ini langsung ditinggal terus ya tidak ada rasa cinta, sakinah mawaddah nggak ada. Makanya Islam ya yang kita yakini ya biar dalam rangka menumbuhkan cinta. Sama kayak Khadijah Al-Kubra dengan Nabi, cinta. Tapi Raja Persia, maaf, istrinya satu tapi selirnya 100. Ada yang dicintai apa enggak? Enggak ada. Ya kan? Dapat Cynthia, ya. Dapat selir Clara, dapat lagi selir baru Marfu'ah misalnya. Dari 100 orang ini enggak ada yang dicintai. Wis yakin saya. Tapi kalau satu, misalnya Maimunah, ya udah satu. Syukur-syukur dicintai. Kalau mungkin masih belum, ya paling enggak amanah lah. Ini amanah dari Allah. Karena memang cinta itu gak usah dipaksa. Mungkin maaf dia punya kekurangan apalah sikapnya, tingkah lakunya, yes, amanah saja lah. Ya kan? Kita nggak bisa dipaksa untuk mencintai istri kita, tapi kita masih bisa amanah. Gitu. Ya apa? Selanjutnya lagi Gak apa-apa. Katakanlah dalam sebuah rumah tangga ini pasangannya sedang marah, marah sekali. Dia memang tidak menyebutkan talak, tapi di saat dia mungkin lagi berkendara, di saat dia sendirilah ya, di saat dia sendiri lagi gampang juga, di dalam hatinya itu ingin bercerai. Apakah itu sudah jatuh talak? Atau ini seperti yang aku bilang tadi, Ustaz? Ini masuk seperti mempermainkan sebuah pernikahan. Ya. Sebentar, itu ada nantinya. Kalau talak itu harus diucapkan. Jadi ketika tidak diucapkan dalam hati, ya tidak jatuh. Tidak jatuh. Hanya niat saja kan, tidak jatuh. Harus diucapkan dan hatinya mengiyakan. Dilafadzkan, hatinya membenarkan. Jadi kalau sambil nyopir, menang gitu ya, kan dalam hati kan.
Kan kadang nyopir itu kan pikiran kemana-mana, melihat. Kalau dulu itu siapa tuh wanita cantik dulu itu? Ida Iyasa, apa? Film apa itu dulu itu? Look apa itu? Sabun Look, belum lahir mungkin. Ida Iyasa, Paramita Rusady, ya. Sinten dulu itu? Para Blazinski. Siapa? Iya, siapa itu? Dian Nitami, Siti Nurhaliza, ya gitu kan. Nah, kadang dulu kan yuk, di rumah kita ada istri, kadang kan andaikan, tapi kan ya hanya pikiran, nggak akan mungkin kita langsung sah menikah dengan mereka kan, atau mungkin jadi talak itu harus diucapkan dengan lisan, dilafadzkan, hatinya mengiyakan. Tuh. Terus itu jadi harus ada suaminya, rukunnya, harus ada istri, dan harus disampaikan. Ini nih hadisnya tadi. Riwayat Bukhari Muslim. Jadi harus yang tersampaikan. Innallaha tazawaza li ummati amma hadasat bihi anfusaha ma lam yatakallamu au ya'malu bihi. Sesungguhnya Allah itu memaafkan bagi umatipun Kanjeng Nabi Muhammad tentang apa saja yang mereka katakan kepada dirinya. Jika dikatakan kepada dirinya dalam hati ini ya, aku mau menikahi karo Ida Iyasa, mau menikahi karo ya apalah sampai yang atau yang lebih dari itu Allah maafkan. Kenapa? Disampaikan dalam hatinya sendiri. Itu termasuk talak tadi juga ya, Ustaz ya. Malam yatakallamu, selagi mereka tidak mengucapkannya, atau selagi mereka au ya'malu bi, atau selagi mereka tidak melakukannya. Jadi kalau aku seneng karo bojoku saiki aku tak kate cerai, dalam hatinya itu Allah maafkan, tapi tidak terjadi. Selagi tidak mengatakan, selagi juga tidak melakukan. Jadi ya kalau batin ya batinnya lah. Ya kayak maaf misalnya sering kadang jalan dengan orang ada bau badan yang tidak nyaman, ya kan? Wong iki rek ambune, tapi kan dibatin kan. Beda kalau ngomong, namanya gibah. Mas Dito itu ya wis apalah kata-kata gibah itu dosa. Tapi kalau dalam hati, iki yo ora pantes yo. Seng wedok Meriam Belina, seng lanang siapa? Datuk Maringgi, tapi dalam hati. Dulu siapa itu? Datuk Maringgi sama Siti Nurbaya nggih. Seng wedok wayune kaya apa? Novia Kolopaking, Siti Nurbaya, seng lanang Datuk Maringgi, tapi dalam hati mboten dosa, Pak. Tapi yang ngundang ibu-ibu nang Pak bakul apa sayur, Pak yo, tonggo iku lho ya ora pantes ya, bojone ayu kaya Novia Kolopaking, Siti Nurbaya. Iki ngomong dosa apa tidak? Dosa gibah. Jadi, yes, kalau dalam hati nggak berdosa, tapi kalau terucapkan, ya dosa. Ya mungkin dikatakan kalau gibah itu dosa kecil lah. Tapi kecil bisa menjadi besar. Wala saghirata ma'al israr. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, yang kecil itu nanti bisa jadi dosa besar. Rajanya gibah, Abu Gibah, apa? Rajanya kadab, Abu Kadab, ya. Hati-hati. Sekarang macam-macam talak. Semoga cukup ini. Satu, talak sunni, talak yang disunahkan, talak yang boleh bukan disunahkan, talak yang boleh. Satu, mentalak istri itu harus di masa suci. Bisa dipahami ya? Dia dalam keadaan suci dan maaf, belum terjadi hubungan suami istri, belum digauli. Jadi dalam satu masa suci itu kalau wis niat talak, kalau wis aku mau talak wis nggak betah suami ya ini, tunggu dia suci, jangan digauli. Setelah itu, Dek, aku megat awakmu,
dalam kondisi suci. Jangan maaf dalam kondisi suci digauli, besoknya dicerai, nggak boleh. Karena ya maaf, bukan tidak mungkin kan ada sisa janin dalam rahim si istri kan. Nanti kalau maaf wis kadung digauli dalam masa suci itu, nunggu lagi haid sekali, baru nanti nunggu suci berikutnya. Itu, okay. Karena itu nanti ada kebalikannya. Talak bid'i, talak yang tidak boleh. Bid'ah itu kan nggak boleh. Apa? Mentalak istri pada saat haid. 1 pada saat haid, 2 pada saat nifas, atau nifas itu setelah melahirkan, itu nggak boleh. Harus suci dulu. Biasanya berapa hari nifas nih, Bu? 40 hari minimal, paling nggak seperti itulah, ya. Atau sudah masa suci, tapi ketika mau ngomong talak itu sudah kadang dikumpuli, baik sekali, apalagi 2 kali, apalagi wis berkali-kali menjelang haid baru nggak boleh. Jadi ada waktunya. Jadi apa ya? Harus nunggu suci. Dalam masa suci itu belum pernah dikumpuli. Jadi tadi talak sunni itu talak yang terjadi dengan sadar, diucapkan tanpa paksaan pada saat istri itu suci. Dan jangan disentuh, udah wis, nggak boleh. Dan talak bid'i, 1 talak yang bid'ah, talak yang tidak boleh, talak yang haram dalam kondisi istrinya haid. Karena haid itu katanya, kan kita kan nggak haid, sakit katanya haid itu. Apalagi menjelang haid PMS itu ya kan, ada yang mules-mules, ada yang benar-benar sakit. Jadi jangan ditalak ketika kondisi haid. Atau ketika masa nifas, habis melahirkan kan masih keluar darah, ya biar selesai dulu lah, biar sembuh dulu. Ya mungkin itulah mungkin bagusnya Islam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Oh mungkin kejiwaan ketika darah keluar itu kan gak stabil, ya. Jadi jangan diguncang dulu dengan hal-hal yang mengguncangkan dia. Atau sudah sempat dikumpuli, mampu ngecek, iso menikmati kok moro-moro paginya itu dicerai, terus di mana gitu. Nggak boleh. Jadi malamnya masih menikmati, paginya timbul konflik langsung. Ya itu masuk bid'i itu, nggak sah, nggak boleh. Kalau memang niat nanti nunggu. Nah, jadi wis gegeran, wis jaga jarak, gegeran ya, wis niat. Makanya suami pun juga harus komitmen. Kalau memang niat mau cerai, ya setelah niat itu ya maaf jangan dikumpuli. Ya apa kata dunia ganti megat tapi cek ngumpuli istrinya, itu jadi niat kata orang. Ya itu kan. Kalau mungkin apa ya, Nabi atau Allah bisa ngomong, jadi wis ganti megat atau cek gelem ngumpuli bojone, itu gimana gitu. Jadi wis jangan dipegang meskipun masa haid. Nanti kalau sudah suci, sebelum dikumpuli, dek aku wis pegel. Jadi wis nggak usah dia ngomong, jaga jarak, suami tidur di depan, istri tidur di belakang, ya wis sampai nanti suci 1 hari atau 2 hari sampai tak pegadi. Nah, jadi jangan sampai gegeran, ya tak pegat, tapi besok malam masih minta merengek-rengek. Ayolah dek, aku jadi kepengin, yes. Ya kalau kita nggak bisa pegat, ya dinikmati saja. Ya cuma harus disuruh sabar. Itu sudah Isa Nudring belum ya? Sudah. Yes. Jadi itu ya dari 2, talak sunni, talak bid'i. Nanti ada talak ba'in. Ya. Ada juga talak roj'i. Roj'i itu talak yang bisa dirujuk. Nanti gimana merujuknya nanti bulan depan lah nanti. Talak sorry, talak kinayah. Ada lagi yang talak mu'alak, talak yang digantungkan. Ya, jadi
yen awakmu sampai mulih rono atau sampai awakmu meninggalkan rumah iki, sampeyan tak cerai. Itu mu'allaq, digantung, tergantung. Ada yang talak dengan perwakilan atau tulisan, atau talak tahrim atau pengharaman. Ada talak yang haram, talak yang tidak sah, termasuk kayak talak bid'i tadi itu. Langsung ditalak telu, langsung ditalak 100, ya kan istrinya cuma satu kok talak 100 ya. Yes, itulah macam-macam nanti. Baik, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.